Jadi, hal yang pertama harus dilakukan dalam mengolah data baseline GPS ini, kita harus memiliki software Trimble Business Center atau sering kita sebut sebagai software TBC. Yang dimana software ini memiliki beberapa fitur, yaitu import dan export raw data GNSS atau RENEX file. Yang kedua, tampilan grafik data project berupa plan view, error flag, dan baseline timeline. Yang ketiga, editor sinyal satelit. Yang keempat, baseline post processing. Yang kelima, adjustment network baseline. Yang keenam, report quality. Langsung saja, pada kali ini saya akan membahas tentang pengolahan baseline GPS dengan metode radial. Caranya, pada komunitas ini kita pilih Start New Project. Untuk memulainya, kita pilih template metrik, lalu OK. Pada toolbar geodetik ini, kita pilih Change Coordinate System. Nah, pemilihan koordinat sistem ini bergantung pada tempat pengukuran yang dilakukan ketika di lapangan. Pada saat ini, saya melakukan pengukuran di Bandung, sehingga saya memilih koordinat sistemnya UTM dengan zona 48S dan transformasi datumnya WGS 84. Sebelumnya, karena software ini sudah pernah digunakan, jadi apabila setelah laman ini muncul pertanyaan untuk memunculkan geoid model atau tidak, pilih No Geoid Model, lalu klik Finish. Selanjutnya, kita akan mengimport data yang berupa data RENEX dan Epimeris. Caranya, kita cari di titik 3 ini. Nah, data RENEX. Oke, nah kita pilih data yang RENEX file type-nya dan Epimerisnya yang udah dilakuin waktu di ini HGO. Yaitu yang BRDC. Nah, lalu import. Akan keluar receiver raw data check-in ini. Lalu kita pilih antenanya dan kita ubah manufakturnya. Nah, pengubahan ini bergantung pada alat yang digunakan ketika di lapangan. Kebetulan saya menggunakan high target, jadi saya mengubah semua ini menjadi high target. Lalu OK. No. Hasilnya seperti ini. Ini pada Project Explorer ini ada point dan session, di mana point ini adalah tempat berdirinya alat, sedangkan session ini adalah pengamatan GPS dari suatu baseline yang sifatnya dapat berdiri sendiri. Dan itu kayak menerima sinyal gitu. Dan seperti itu. Pada setiap baseline ini tuh nggak semuanya dipakai. Nah, pada pembahasan kali ini yang tidak dipakai itu putar ARC dengan ITN CKW. Jadi caranya kita klik kanan, disable baseline, klik kanan, disable baseline lagi. Yang selanjutnya itu di sini tuh ada base. Base tuh yang dijadikan titik yang menerima sinyal-sinyal GPS ketika melakukan pengamatan. Nah, pada pengolahan data ini, base-nya tuh yang digunakan adalah ITN 01 yang ada di ITENAS. Caranya, kita klik kanan, add koordinat, masukin koordinatnya yaitu 791, 304, 728. Lalu 92366 75 416. Z-nya 741 988. Lalu pada bagian planar quality of this coordinate kita pilih control quality, lalu OK. Apabila sudah muncul segitiga, tandanya base tersebut sudah menjadi ciri bahwa base ini sebagai referensi garis dasar pengamatan. Nah, kayak gini. Setelah itu kita lakukan session editor pada setiap session yang digunakan, yaitu klik kanan session editor. Nah, yang digunakan tuh sinyal yang bagus. Yang bagus tuh yang dua warna atas bawah seperti G22, G26. Caranya, namun nggak semuanya yang nggak
atas bawah nggak hijau tuh, atas bawah nggak biru hijau tuh nggak dipakai, tapi kita bisa edit. Nah, gunanya pengeditan ini tuh untuk menghilangkan sinyal GPS dari cycle sleep. Nah, caranya kalau yang kosong ini bisa kita matikan, diklik aja gini, atau yang satu warna juga kita matikan. Kalau yang kayak gini kita edit, caranya kayak gini. Gini. Sampai kayak bertemu warna gitu lagi. Nah, ini kita edit lagi juga. Ini kita bisa edit atau kita bisa matiin. Nah, gitu. Ini kita bisa matiin. Ini kita bisa edit. Seperti ini. Apabila kalau merasa ini salah, kayak gini bisa klik kanan, remove, terus kita mulai drag lagi kayak gini. Seperti ini. Lalu oke. Terus kita ke base footer di session editor lagi. Lalu oke, kita ke base ITN, session editor, ini bisa kita edit. Nah gitu, oke. Kita ke base CKW, session editor. Ini kita bisa edit, ini kita bisa matiin, ini bisa kita matiin, bisa kita matiin juga, terus ini bisa kita edit. Nah, selanjutnya ini kita melakukan proses baseline ya. Baseline yang dilakukan proses baseline itu baseline yang kita gunain. Nah, jadi base ARC, base footer, base ITN, dan base CKW. Caranya klik kanan, proses baseline, yes, kita tunggu. Selanjutnya kita akan melakukan proses baseline pada session yang digunakan, yaitu base ARC, base footer, base ITN, dan base CKW. Caranya klik kanan, proses baseline, yes. Apabila hasil yang dihasilkan solusinya sudah fix, berarti save. Dan sekarang kita lakukan report. Ada point list dan baseline processing report. Kita ke point list dulu aja. Hasilnya seperti ini. Apabila kita akan menyimpannya, kita pilih export dalam bentuk PDF atau Word dan Excel. Kita save. Selanjutnya kita ekspor, kita buat report baseline processingnya. Hasilnya seperti ini. Apabila lakukan hal yang sama, apabila kita ingin lakukan save data untuk baseline, yaitu export, pilih PDF,
kita save. Begitu cara melakukan pengolahan data baseline dengan metode radial. Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan proses baseline GPS dengan metode jaring. Sama caranya. Kita pilih template matrix, oke. Tampilannya akan tetap seperti ini. Kita klik change coordinate system karena tetap masih di Bandung, jadi saya tetap menggunakan koordinatnya UTM dengan zona 48S dan datum transformasi koordinatnya WGS84 dengan no geoid mode, lalu finish. Langkah selanjutnya import data. Ini sudah datanya. Kita pilih file epimeris yang ini. File epimeris itu bisa didapatkan dengan di HGO dengan software HGO. Kita pilih yang epimerisnya 1 dan file type yang renexnya ada 9. Jadi semuanya ada 10 file. Lalu klik import. Antenanya, karena pada pengukurannya saya tetap menggunakan high target, jadi di sini semuanya saya ganti dengan high target. Lalu pilih OK. No. Pada Project Explorer tuh ada point dan session. Nah, yang pertama ini kita masukkan base yang dijadikan base, poin yang dijadikan base yaitu ITN 2J1. ITN 2J1 nya itu koordinat yang berada di ITN 2 ITENAS. Di 91330688. Murtinya 923 860 86800 284. Terus 747 317. Lalu kita pada ini kita pilih control quality, pada elevation quality of koordinatnya kita pilih OK. Setelah ini kita lakukan session editor. Session editor ini dilakukan per jaring, jadi yang pertama kita lakukan pada jaring 1, klik kanan session editor. Oke. Selanjutnya kita lakukan proses baseline per jaring ya. Kita blok
jaring 1, proses baseline. Kita tunggu. Solusinya fix, berarti bisa kita save. Terus kita ke survei, adjustment network, terus adjust di sininya, yes. Hasilnya kan seperti ini. Terus kita bisa report point list agar kita bisa memasukkan koordinat yang bertampangan. Di sini kita akan memasukkan koordinat pada ITN 2J2 dengan memasukkan koordinat ITN 2J1. Terus 747 317. Tujuh 91 330 688 923 824 747 317. Terus ininya kita pilih control quality, lalu oke. Keep adjustment ya. Terus kita masukin PTRJ2 ini, masukin koordinat J1 PTRJ1. Caranya 789 tetap mesin kayak biasa, 789 850 974. Terus nortingnya itu 923 67 40 221. Terus elevationnya 769 236. Sama ininya kita pilih control quality, lalu oke. Adjust. Udah gitu kita balik lagi ke sini. Kita masukin yang ITN 2J2 ini, kita masukin koordinat ITN 2J1. Oke. Keep adjustment, kita masukin PTRJ2 ini, masukin PTRJ1. Oke, kita lagi ke plan view. Terus udah gitu kita lakukan session editor pada jaring 2.
Selanjutnya kita lakukan proses baseline lagi. Kita tunggu. Karena data yang digunakan itu kurang bagus, jadi yang menampilkan solusi fix tuh cuma satu dan yang lainnya tuh float, tapi nggak apa-apa, kita save aja. Terus kita ke survey dan adjust network lagi, kita adjust. Terus kita ke point list. Nah, di sini kita di PTRJ3 ini kita masukin koordinat PTRJ2. Tujuh delapan sembilan 852 koma 848 923 737 693. Terus ini 848 923 6738 koma 060 764 820 280. Ini berapa ya? Oh, 280 764 820. Quality. Lalu kita klik OK, kita adjustment. Terus kita di SPHJ3 ini kita masukin koordinat SPHJ2. Nah, SPHJ2 790 715 salah 790 705 36 363 923 299 764 ya. Terus ininya 764 718 431. Lalu kita ininya kita pilih control quality, lalu OK. Terus kita balik lagi ke plan view, kita edit session editor di jaring 3.
pilih oke. Kita save. Terus kita bisa report point list lagi. Jadi si koordinatnya tuh akan sama karena dia tuh tadi kita masukin koordinat yang bertampalan. Jadi hasilnya koordinatnya akan seperti ini. Terus kita bisa ekspor bentuk PDF atau apapun yang dimauin buat jadi lampiran. Save point list. Point list. Oke, terus kita bisa report baseline processing-nya. Hasilnya seperti ini. Kita juga bisa ekspor dalam bentuk PDF. Sudah.